Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai mudzakarah kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin amin Allahumma amin. Wa'lam anna lin-nafsi hajaban nuraniyatan wa hajaban zulmaniyah wa sabilul muridi lil wusuli ila takhlisin nafsi minal hajabi innama yakunu bitaqdimi mujahadatiha wa mukhalafatiha wal khuruji an hawaha li'annaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa rabbih wa anwa'ul mujahadati katsiratun wa kullu muridin yaliqu bihi naw'un minha la yaliqu bi ghairihi ala qadri quwwatil muridi wa dha'fihi wa ma'rifatu ma huwa al-ashaqqu nadharan ila halihi wa ila zamani mujahadatihi wa ghairi dhalika. Famithalu dhalika anna al-mujahadata bis-sawmi was-salati ashaqqu 'ala al-muluki min al-mujahadati bis-sadaqati wal-'idqi wa fi haqqil faqiri wal-harisi bil-'aksi wal-mujahadatu bi tarkil mujadalati wal-munaza'ati wa idharil fadli wa tarkit tanafusi fil majlisi wa talabit tasadduri ashaqqu 'ala ba'di ahli al-'ilmi min al-mujahadati bis-sawmi was-salati wal mujahadatu bisawmi fis sayfi ashaqqu minal mujahadati bisawmi fis syita wa fi qiyamil laili wa bil aksi. Dalam pembahasan yang lalu musannif menjelaskan martabat nafsu yang 7, mulai dari amarah atau lawamah sampai kepada nafsu al-kamilah. Di sini beliau menjelaskan wa'lam anna lin-nafsi hajaban nuraniyah wa hajaban zulmaniyah. Dan ketahuilah oleh engkau wahai murid bahwa sesungguhnya nafsu diri ada hijab nuraninya dan ada hijab zulmaninya. Ini diri kita ini ada hijab nurani, ada hijab zulmani. Ini nafsu yang 7 itu meskipun dia sudah mencapai tahap kesempurnaan, umpamanya al-kamilah, tapi hijabnya boleh saja terjadi. Begitu juga dengan hijab atau hajab zulmani. Dulu kan sudah dijelaskan, kalaulah Nabi itu maksum, maka para wali Allah mahfuz. Mereka tidak maksum. Kalau Nabi dan Rasul maksum, tidak mungkin melakukan dosa, ya. Tapi kalau wali, ulama, orang alim, dia hanya mahfuz, terjaga, tidak mustahil atau tidak tertutup kemungkinan bahwa ada masa dia lalai atau melakukan kesalahan. Jadi di sini disebutkannya wa'lam, ketahuilah anna li nafsi hajaban nuraniyah wa hajaban zulmaniyah, bahwa sesungguhnya diri ada hijab nuraninya dan ada hijab zulmaninya. Hijab nurani positif, hijab zulmani ini sisi negatifnya. Apa maksud hijab nurani ini? Nurur ruh, cahaya dari ruh kita.
Kalau zulmani itu jisim, fisiknya. Jadi hijab nurani itu hijab yang berhubungan dengan hati kita. Kalau hijab zulmani itu hijab yang berhubungan dengan lahir kita. Jadi hijab batin dan hijab lahir. Apa contohnya hijab zulmani? Kalau zulmani jelas perbuatan-perbuatan tercela itu semuanya hijab zulmani. Bautang ndak bayu-bayu umpama itu zulmani gitu. Ambil bakwan kada umi koma 2 bayu cie umpama kan. Ndak mau ganti-ganti sampai kini. Nah, itu zulmani dah. Hanya lapai lah, ndak ada lapainya. Kalau gini ke anak datang lah kan. Itu zulmani, mencuri. Intinya melakukan kemaksiatan yang nampak secara zahir itu zulmani. Ya. Yang tidak nampak secara zahir tapi dia buruk itu pun zulmani, sombong, dengki dan lain-lain. Kalau hijab nurani apa? Hijab nurani itu positif, tapi nya bisa jadi hijab. Sifat-sifat terpuji yang muncul dari kita, kalau tidak dikontrol itu jadi hijabnya. Inya melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikannya, tapi kebaikan yang dilakukannya itu justru contohnya yang sederhana. Disabui-sabui dia di depan uang banyaknya elok sebenarnya. Tapi itu menjadi hijab bagi dirinya. Muzakara, berdebat, uang berilmu segala macam, lalu sabui dia kalau tidak selesai cakap, itu hijab dong. Padahal ilmu kan sesuatu yang bagus, tapi kalau tidak terkontrol, ini jadi hijab bagi diri kita. Apakah iblis tu kurang ilmunya? Tinggi te kaji biliru. Tapi pengetahuan yang dia miliki itu tidak menjadikan dia dekat kepada Allah Ta'ala, makanya menjadi hijab. Jadi hati-hati kalau nak berdebat. Jongok-jongok hati awak dulu elok. Wasabilul muridi lil wusuli ila takhlisin nafsi minal hajabi innama yakunu bitaqdimi mujahadatiha. Dan jalan seorang murid, murid disabui dia ya. Ndak talib dah. Kalau talib penuntut, kalau murid nincinan. Kalau penuntut itu bisa jadi dia lewat online saja ngajinya, itu penuntut juga. Tapi kalau murid enggak. Muridnya datang. Makanya ada pepatah mengatakan al-ilmu la ya'ti wa innama yu'ta ilaihi. Ilmu itu enggak datangnya, tapi nya didatangi. Itu murid itu. Tapi kalau talib bisa belajar online, nama talib makanya. Tapi kalau murid enggaknya cinannya. Karena bagi dia menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar belajar saja, tapi mulazamah. Mulazamah enggak bisa jarak jauh dah. Kalau mulazamah tentu sama majelis dokek. Jadi jalan seorang murid lil wusuli untuk sampai kepada takhlisin nafsi, membersihkan dirinya dari hajab tersebut, dari penghalang-penghalang tersebut, innama yakunu bitaqdimi mujahadatiha. Hanya saja ada itu dengan mengedepankan mujahadahnya. Wa mukhalafatiha, dan tidak mengikuti nafsu tersebut, mukhalafah. Wal khuruji an hawaha, dan keluar dari kehendak-kehendak nafsu tadi. Termasuklah kehendak yang baik-baik tadi itu. Li'annaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa rabbih. Karena sesungguhnya itulah hijab yang paling besar antara hamba dengan Tuhannya. Nafsu itulah kan.
Tapi sekali lagi ya, berkenan dengan ini karena beliau menyampaikan ini, beliau alimnya luar biasa kok enggak. Tentu sangat jauh di hati awak. Beliau menggunakan istilah hijabun bainal abdi wa rabbih. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terhijabnya, enggak. Itu sekali lagi tidak pas rasanya kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh sesuatu. Tapi kalau akan dipakai juga istilah ini, maka yang pas kita yang terhijab. Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menghijabnya. Karena kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah Ta'ala, maka sesuatu itu pasti lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Dan itu mustahil. Tapi kalau kita terhijab secara syariatnya betul. Karena kita tidak punya kuasa apa-apa. Jadi jangan disabuk leleh. Apa yang tidak bisa ditengok Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu terhijabnya. Tidak. Yang terhijab itu awak. Kalau akan dipakai je istilah itu. Tapi sebenarnya kalau di ulama lain, Allah Ta'ala tidak terhijab dan awak tidak terhijab. No. Jadi apa dia? Dia tidak sadar aja. Dia ulun sadarnya lah. Asyik dia mikir merokok kalah aja bukan? Kalah merokok. Tentu berkata orang lah, tidak mangkui doa mak lah ini. Merokok kalah. Nyomo nang dek doa mak petang, dek doa ibu. Kalau merokok doa ibu nak mangkui le. Ndak ada hubungan tur. Jadi sekali lagi tentang hijab tadi itu, kita tidak meyakini bahwa Allah Taala terhijab, ndak. Karena kalau disebut Allah Taala terhijab, maka ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah Taala dan itu mustahil. Cuman yang kalaupun kita pakai istilah hijab ini untuk diri kita, ya ulun sadar-sadar lagi. Wa anwa'ul mujahadati katsiratun. Dan bentuk-bentuk mujahadah itu banyak. Beliau ingin menggambarkan bahwa seorang murid agar dia sampai kepada titik muradnya, ada murid, ada murad. Kalau murid inginkan cinan, kalau murad yang diinginkan, yang akan dicinankan. Kalau muridnya contoh awak ke murid ke. Tapi kalau lah muradnya mencapai tingkatan murad, itu tentu berbeda mujahadahnya. Iko tingkatan mujahadah murid ko. Wa anwa'ul mujahadati katsirah, dan bentuk-bentuk mujahadah itu banyak. Wa kullu muridin yaliqu bihi naw'un minha la yaliqu bi ghairihi ala qadri quwwatil muridi wa dha'fihi. Dan tiap-tiap murid layak bagi dirinya bentuk tertentu dari mujahadah yang tidak layak bagi murid yang lain. Ini tidak sama. Apa yang membedakannya? Tergantung batasan kekuatan murid tersebut, kekuatan batinnya, kekuatan lahirnya, dan lemahnya. Wa ma'rifatu ma huwal asyaqqu nadhran ila halihi, dan mengetahui apa yang tersulit dengan menengok kondisi murid tersebut, wa ila zamani mujahadatihi, dan waktu mujahadahnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi banau kah? Banau. Dan itu hamba membuktikannya sendiri. Ada mursyid dalam talqin umum, seorang guru mentalkinkan seperti apa kepada murid 1, 2, 3 dan semuanya sama. Kalau talqin zikir samanya. Berbaiat seseorang dalam Naksabandi umpamanya. Berbaiatnya maka ditalkinkannya zikir 5.000. Latifatul qalbinya 5.000. Beko berbaiat yang sanggup 5.000 juga. Berbaiat yang sanggup 5.000 juga. Sodo yang awal berbaiat itu ditalkinkan zikir ismuzat 5.000. Tapi dalam perjalanan guru menengok bahwa ini diamalkannya, ini kurang, ini bagus segala macam, akan ditambah dek guru dengan sesuatu yang tidak sama antara murid-muridnya. Dan siapa yang mengetahui itu? Ya gurunya lah. Jadi tidak sama tu lah tingkat mujahadah seorang murid itu. Contoh, famithalu dzalika annal mujahadata bisawmi wassalati asyaqqu 'alal muluki minal mujahadati bisadaqah wal itqi. Contohnya mujahadah dengan puasa, dengan salat itu lebih berat
atas orang-orang hebat, penguasa, raja-raja, daripada mujahadah dengan sedekah, dengan memerdekakan budak. Kenapa? Karena kalau raja, pejabat, duitnya banyak. Untuk bersedekahnya tidak borek dah, tidak keberatan dia bersedekah, orang duitnya ada. Dia mampu di situ. Tapi kalau disuruh dia puasa, boleh puasa Nabi Daud? Tidak, borek. Karena kecenderungan hatinya ketika itu bukan ke sana. Apa yang dia punya, dia mampu diberikannya. Tapi apa yang dia tidak kuasa, berat bagi dirinya. Wa fi haqqil faqiri wal haris bil aksi. Dan pada hak orang fakir atau orang yang memerlukan, kebalikannya. Kalau disuruhnya bersedekah, tidak ada orang. Tak ada uangnya. Tak mungkin dia bermujahadah di sana. Jadi apa mujahadahnya? Ya puasa, salat malam. Itu contoh mujahadah. Jadi tidak sama. Apa contoh lain? Wal mujahadatu wal mujahadah bitarkil mujadalah wal munaza'ah. Mujahadah meninggalkan jidal, meninggalkan pertikaian. Wa idhari al-fadli, menengokkan kehebatan awak. Wa tarkit tanafusi fil majlis, meninggalkan berlomba-lomba di majlis. Ya, wa talabit tasaddur, meninggalkan at-tasaddur. At-tasaddur itu ya semacam jidal jadinya. Kan tengok si A pendapatnya beko kalau no dek si beko pula, di Bali pula dek si ako, apa itu namanya tasaddur namanya. Itu asyakku ala ba'di ahli ilmi. Berat rasanya atas orang-orang yang berilmu daripada mujahadah dengan puasa. Ilmu kan bagus kan, tapi kalau itu modelnya jadi hijabnya kan borek dia. Kadang-kadang kita tidak tahu dek kita dah. Dan dulu hobi dan tu. Dulu hobi dan tu. Asal adong berdebat awan nak campur tangan pula. Kitab setengah ko babur di tompek dah. Ke apa tan? Yang sabut lo ke kantor tan le. Asal siapa tiba, siapa je lah belayani, tidak perlu tidak peduli S2 S3 asal duduk dah awak. Dak antu dah awak S3 le. Yang tentu dah awak ilmu tu ndak. Asal do nak dihampai kan. Ancak sebenarnya. Tapi itu jadi hijabnya bagi diri kita. Dan itu lebih berat baginya daripada puasa dan salat. Kalau orang berilmu disuruh puasa, memang ilmunya mendukung. Disuruh dia salat tahajud, ilmunya mendukung. Tapi ketika dia meninggalkan munaza'ah, meninggalkan perdebatan yang tidak ada gunanya, susah dia. Jadi oleh guru yang mursyid, nampak dehnya kau mujahadah murid amun yang sanggup kan tak bisa dengan poso kan. Apa ti mujahadahnya? Waang dan najaun kini dan perintahkan untuk banyak diam di majelis ilmu, mendengar aja ni. Itulah mujahadahnya. Mana contoh yang lain? Wal mujahadah bisaumi fis saif. Mujahadah berpuasa di musim panas itu lebih berat daripada mujahadah berpuasa di musim dingin. Iya kan? Kalau musim panas di Mesir berapa jam, Ustaz Dery? Lama kan? Ambo tu kanang di ambo lu waktu kuliah dulu. Sahur jam 4 kurang, itu berbuka jam 7 lebih. Nah, contoh ke awak kan, awak sahur jam 5 kurang 10 masih bisa sahur kan? Beko jam 6:05 lah berbuka. Di situ panjang. Ada pernah kami sekali, aku tidak salar nih ya, jam 3:30 kan, tak apa sahurnya. Musim panas tu berbuka jam 8 kurang seketik. Lama. Tapi kalau musim dingin, tidak wawi, main bola tolok. Itu kan berbeda mujahadahnya kan, tidak sama. Wa fi qiyamil laili, dan tentang qiyamul lail wabil aksi dan kebalikannya. Ta'yinu anwa'il mujahadati li anwa'il muridin mufawwadun
ila ra'yi syekh alladhi yusallikuhum wa yurabbihim la ila ikhtiyarihim lianna dhalika khatarun azimun wa khatabun jasimun. Dan menentukan bentuk-bentuk mujahadah itu bagi berbagai bentuk berbagai jenis murid terpulang kepada pendapat syekh yang menyulukkan mereka, yang mendidik mereka, bukan kepada pilihan mereka. Ya. Kanang deh tuan-tuannya. Pepatah yang mengatakan murid di hadapan gurunya condong mayat di hadapan yang memandikan. Tidak ada pilihan murid itu sebenarnya. Bagi murid yang sesungguhnya, dia tidak punya pilihan. Apa yang diberikan oleh gurunya, maka itulah yang harus dikerjakan. Makanya dalam persulukan yang utama itu mengamalkan zikir yang diajarkan oleh guru. Bukan zikir buatan kita, bukan zikir kemauan kita. Kata guru umpama masuknya ke suluk, diizinkan di gurunya bersuluk. Kata guru, awak amalkan aja zikir 5.000. Itu je buat sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Bapa cawan baca Al-Quran macam zikir tu je buat. Karena itu dia jadi diperintahkan dari gurunya. Kecuali kalau gurunya menyabui, abeko boleh baca Al-Quran sebantaunya, silahkan. Kalau enggak, itu je buat. Karena muridnya tidak punya pilihan di hadapan gurunya dah. Dan itu boleh dah. Uang makanya orang-orang yang berpendidikan itu lebih sulitnya bersuluk atau bertarikat daripada orang awam. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan muatannya lah penuh lah. Kalau orang awam, maaf bercakap orang awam itu kan masih kosong. Jadi ketika diperintahkan dari gurunya, buat zikir kau. Nyok pasti dikojon. Nak kan dibuat ini lain. Tapi kalau orang berpendidikan, bapak zikir bapak lataif saja. Seboleh ibunya atau 5.000 tadi. Hanya kan berkatur, bila lo kan baca Al-Quran lah. Baca Al-Quran beribadah aja. Bila lo kan macam-macam lah tu. Padahal tidak tentu dia dah. Kalau di hadapan mursyid, dia tidak punya pilihan lain. Itu bagian dari adabnya. Ya, kita banyak gitu yang menongkau-nongkau, yang bersuluk-suluk goreng koton, banyak menongkau-nongkau. Kadang-kadang dalam kelambu tu handphone dipegang deh. Ini membaca zikirnya, tapi zikir pagi dan sore baca deh. Zikir guru je kok ndak buat deh. Itu melanggar adab tu, ndak akan sampai ini jenis itu tu. Ndak dangon buya deh. Makanya selalu mau menyabut kan, duit lah baguru nan. Selalu menyabut ke santri dan sabun. Kemana-mana dia mengaji dan sabun. Duit lah baguru nan. Nyobawi baguru kan. Bawa tu duit baguru. Tapi kalau ndak baguru ada sosek wadah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika, musuh yang paling memusuhi engkau adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang berada di antara dua bahumu. Ya. Itu tandanya bahwa kita tidak bisa menyalahkan setan terus-menerus itu. Karena musuh kita bukan hanya sebatas setan di kita, ke musuh kita. Jadi bonau je ada yang menyabutkan kadang-kadang ibu juga nengok bili ke dia. Basalan tawi aja nih. Padahal Nabi menyebut a'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri. Ya, nafsumu sendiri. Itu musuh terbesar. Ya, cuman kan uang selalu mengkaitkan nafsu itu kan kemauan syaitani, kehendak setan. Kalau dalam sisi tasawufnya enggak macam itu. Enggak. Jadi ini kan dikonang aja bahwa selain daripada setan, selain daripada iblis, musuh yang paling godang itu sebenarnya adalah nafsu kita sendiri. Waqila
Qala Allah Ta'ala li ba'dhi awliyaihi fil manam. Dan qil, dikatakan, konon, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada walinya fil manam, dalam tidur wali itu maksudnya, adi nafsaka, musuhilah nafsumu. Falaysa li minal mamlakati munazi'un ghairuha. Karena aku tidak punya dalam kerajaanku maksudnya hal yang akan menentang selain nafsu itu. Kalau orang sudah bisa menundukkan nafsunya, maka dia sudah berada dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah masuknya di situ. Nah, permasalahannya menundukkan nafsu itu kan tidak semudah menyabuinya kan. Ai li'annaha tatlubu ma huwa lahu wa huwa al-kibriya. Karena memang nafsu itu menginginkan yang dimintanya, yaitu kibriya, sombong, azamah, keagungan, kemuliaan, wa antan qadalahan nasu, dan orang tunduk kepadanya, wa tuti'aha, dan orang patuh kepada nafsu. Kan itu yang diinginkan di nafsu itu, takabur, sombong. Sementara waqad warada 'anillahi azza wa jalla al-kibriya'u ridai, sombong itu selendangku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani fihima qasamtuhu wala ubali. Siapa yang menentangku tentang hal tersebut dan cungak dan tidak peduli. Qasamtuhu itu dan campah. Jadi kalau ingin masuk dalam tanda kutip ya, kalau ingin masuk di kawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dipakai selendang ninyo, jangan dipakai pakaian ninyo. Karena kalau pakai pakaian ninyo melawan nomor, cincin masalah nomor. Maka khalifah dulu pernah menyampaikan khalifah ampek pakaiannya kan, pakaian khalifah dalam tarikat ada khalifah nama, ampek pakaiannya, hina, miskin, papa, dhaif. Itulah pakaian khalifah. Yang sebenarnya itu adalah pakaian hamba sebenarnya. Hina, miskin, papa, dhaif. Jadi kalau sombong-sombongnya, Anda bisa masuk dalam kawasan Tuhan. Dapat tiket deh, tapi tidak bisa dipakai tiket itu. Ya. Ini kadang-kadang itu dia nih membuat awak apa kan. Sombong kan sombong, uang sombong copek bongi kan. Kalau ini klakson dek uang di lobur hanya lah si gaya telingol. Kadang-kadang bongi dah bacung lu tenju ke orang lain. Motor berjalan juga. Fa in aradta an tamlikaha fala tumallikuha wa dhayyiq 'alaiha wa la tuwassi' laha. Maka jika engkau ingin menguasainya, fala tumallikaha, jangan berikan kekuasaan kepadanya. Wa dhayyiq 'alaiha, persempit nafsu itu. Wa la tuwassi' laha, jangan diperlapang. Fa in mallaktaha malakatka. Kalau engkau berikan kekuasaan kepadanya, maka engkau akan dikuasainya. Wa illam tudayyiq 'alaiha ittasa'at 'alaika. Kalau engkau tidak mempersempitnya, maka dia akan lapang jalannya menuju engkau. Maksudnya untuk mengusak awak. Wa in aradta an tuqawwiya 'alaiha fa'adhifha biqat'i asbabiha wa illa qawiyat 'alaika wa sara'atka. Kalau ingin engkau menguasai, tuqawwiya 'alaiha, menguasainya, fa'adhifha, maka lemahkanlah nafsu itu. Dengan apa? Biqat'i asbabiha, dengan memutus penyebab-penyebab
nafsu tersebut menjadi kuat. Wa illa qawiyat 'alaika, kalau ndak kalah engkau dengannya, wasara'atka, digulatnya engkau. Sepupu-sepupu ada dah, atau pupu ada dah. Wasta'in 'alaiha bil ju'. Pakailah untuk menundukkan nafsu itu dengan berlapar-lapar. Aku tu nampak ya aku. Fa innahu zumamun qahirun laha. Karena itu kendali yang sangat kuat untuk menundukkan nafsu. Faqad su'ila ba'dul hukama. Pernah ditanya sebahagian orang-orang bijak, bi ayyi qaidin tuqayyidun nafsa? Apa yang engkau gunakan untuk mengekang nafsu? Qala qayyidha bil ju' wal atas. Kekang nafsu itu dengan lapar dan dahaga. Wa dhallilha bi ikhmadil 'izz. Dan hinakan nafsu itu dengan meredam kemuliaan. Wa itfa'i syahwah, dan meredupkan syahwat. Wa saghirha bi wad'iha tahta arjuli abna'il akhirah. Kerdilkan nafsu itu dengan meletakkannya di bawah kaki ahli-ahli akhirat. Ya, ngomong alim lah maksudnya. Waksirha atau wa aksirha bi tarki zayyil aghniya. Pecah nafsu tersebut dengan meninggalkan perhiasan orang-orang kaya. Wa anji min afatiha bidawami dhanni su' biha. Dan selamatlah dari afatnya, dari kendala-kendala nafsu itu, dengan selalu berburuk sangka kepada nafsu. Wa washibha bi khilafi hawaha. Sertakanlah selalu hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Ya, intinya kalau ingin dijinakkan nafsu dilawan, itu intinya. Wa rawat Tirmidzi bi sanadin hasanahu anna rajulan tajassa'a. Dan meriwayatkan Imam Tirmizi dalam sebuah sanad yang dihasankannya bahwa seseorang laki-laki tajassa'a, sendawa, tajassa' sendawa. Fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kan berbahaya apa je kau. Sondo tajassa' ni tak sondo, kalau sondo kan tu biasa jadinya. Kau ndak tajassa' tu tu tajassa' bahasa Arab. Memang sendawanya itu panjang. Faqala lahu, Rasulullah di situ, ikhtasir min jasaika. Pendeklah sondo orang ni. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati. Karena orang yang lapar sepanjang waktu di hari kiamat, aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang konyang tawi di dunia kan ni. Nah, iko gue ndak menogan konyang gue, jangan salah paham nak. Ndak menogan konyang gue. Nyonya seorang je sondo di majlis dunia. Nyonya seorang ni konyang di majlis tu. Tapi kalau makan ambo roti untuk sesama sih gue ndak apa-apa juga. Tapi kalau ambo roti buya dah harus do peninyo je letak adanya. Itu kono di hadis ko. Iya. Ayu ada udah pentun-tun depan dia ndak ada ayu mbak mod itu karena dia hadis ko. Nah itu contohnya dong. Jadi apa nama hadis ko uang-uang yang mansur lah tiba deh makan surang. Rawahul Baihaqi wa dzakara anna rajula huwa Abu Juhaifah, dan Imam Baihaqi menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah Abu Juhaifah. Wa annahu qala, dan bahwa sesungguhnya dia berkata. Jadi disapu oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tentu teguran itu pukulan bagi dia kan. Nabi mengajarkannya untuk menjaga adabnya. Apa katanya? Wallahi, wallahi demi Allah, ma tamallatu ta'aman mundu yauma idzin ila yaumi hadza. Ndak pernah konyang doh. Ndak pernah dan konyang doh semenjak itu doh sampai kini. Maksudnya wa arju ayyasimani Allah azza wa jalla fima baqiya. Dan mudah-mudahan dan dijago ndak Allah Ta'ala untuk sesuatu yang tersisa. Maksudnya dengan makanan yang ado nih. Ndak ada konyang-konyang je leh. Adi jago ndak Allah Ta'ala den. Langsung dapat dua kan. Mansur ni kan konyang sondo sogang dia juga. Iya. Isu enggak. So ngaji so di pulau kampung je ndak di sodion lo jambu rusuk lagi. Ndak boleh makan wale ni ndak itu kasusnya. Ndak berlapaunya. Semenjak saat itu tuh inyo berlapaunya. Berlapar tuh ndak kekonyangan tawi je. Ada juga yang sendawa terus tuh karena memang lambungnya sakit. Itu lain belum tuh, Bu. Itu lain tuh. Masuk angin pamo kan. Ini ndak tajassak tuh memang karena kekenyangan. Sendawa panjang karena kekenyangan. Padahal itu majelis ada Rasulullah. Kalau majelis Rasulullah itu ndak pernah longgang loh, tidak pernah sepi. Orang lain ndak ada yang seperti itu. Dia sendiri saja. Itu yang mansur kan, purba bil maskur, makan surang pura-pura banyak tapi masih kurang. Jadi ya, di samping adanya teguran Rasulullah tadi orang yang sondo, memang ada kecenderungan sebagian orang tapi sondo panjang kadang enggak ini lewat kan. Artinya itu memang harus larangan sondo ini dulu. Ini semua nonnya yang ditogak Nabi itu ndak sondo. Yang pertama di majelis ada adabnya. Itu yang pertama. Kalau awak seorang duma nak sondo panjang gak sak lah. Tapi do penuang banyak jangan itu bang. Iya. Kok kan kolun seketik je lah kolun kan. Nyampang kalau yang orang Arab ndak makan duyan kan. Kalau sempat makan duyan kok tu sondo sepanjang tu. Langi hidung wak kan. Memang domo sondo jenis itu enggak lama. Memang dah lama dah. Memang dah lama. Ya, acun itu Nabi. Itu tanda kalau dari sisi lainnya, kalau ndaknya ketujuh dah, sabui deh. Kalau ndaknya ketujuh untuk sesuatu yang memang kan dalam tanda kutip mengganggu orang banyak, sabui langsung deh. Pendek kan ndak tahu agama Nabi jangan sondo pulau yang nanya. Itu iktasir min jasaika. Pendek lah sondo orang ni. Ndak larang dek dah. Tapi jangan macam itu banau. Wa bil haqiqati anna amran nafsi wa ilajaha usrun la yumkinu bi marratin wahidah. Dan sebenarnya soal nafsu dan mengobatinya itu sesuatu yang sulit, berat. La yumkinu bi marratin wahidah, tidak cukup satu kali. Ada yang cukup, ada yang enggak. Buktinya apa tuh? Mas sahabat jaga sekali togunya kan, langsung melitak-litaknya sampai nyawa mati kan. Bal bitikrari marratan ba'da ukhra, namun berulang-ulang satu dan dua kali dan seterusnya. Fahiya musyabbahatun biddabatil harun. Nafsu itu sama dengan hewan liar. Fala tanqadu illa bil lijam. Tidak patuh kecuali dengan pecut, dengan cambuk.